Easy Stock, kita jumpa lagi. Kita mau bahas 6 saham yang direkomendasi sama Sekuritas Ajaib. Ada SCMA, MNCN, SMSM, MARI, GJTL, MAPI. Itu lagi naik semua nih. Apakah kita akan ikutin buy high and sell a little bit higher? Itu motonya trader ya. Tapi kebetulan kita nggak membahas stock trader, kita masuk ke wilayah value investing, ngikutin polanya Benjamin Graham. Nah, ini kita lihat dulu tadi apa ya. Coba kita lihat MNCN ya, MNCN posisinya gimana. Oke, kita lihat mungkin daily ya. Daily lagi turun. Terus kita lihat SCMA. Kita lihat SCMA lagi turun. Kalau kita lihat tadi SMSM, mari GJTL. SMSM. Lagi turun, mari. Turun juga GJTL. Waduh, malah naik ya. Ini dia. Oke. Ini sahamnya Lo Keng Hong nih. Yang selama ini nggak pernah bergerak tapi sekarang mulai naik gitu ya. Coba kita lihat monthly. Ya, kelihatan daily. Oke, dia mulai naik ternyata. Oke, kita akan membahas dengan metode Easy Stock, yaitu aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store. Dan ini aplikasi khusus analisa fundamental, dan analisa fundamentalnya murni kuantitatif, yaitu menghitung nilai wajar semua saham di bursa. Metodenya memakai rumusnya Benjamin Graham yang terkenal sebagai penulis security analysis. Dia juga gurunya Warren Buffett. Oke, ini kan sudah kelihatan ya. Sekarang kita buka satu-satu. Nah, ini ketik Easy Stock. Nah, kita cari salah. Nah, ini merah biru. Kita lihat dulu reviewnya, tutorialnya, baru kita download. Nah, ketemunya akan seperti ini. Oke, kita balik ya. Oke, kita open. Tadi kita lihat satu apa SCMA dulu, SCMA. Nah, di sini cara bacanya begini. Yang sebelah pojok kanan atas itu minus 14%, artinya dia turun. Ini kan harga nggak real time ya, tetapi harga kemarin, harga Senin ya, kemarin Senin. Ini kita lihat harga Jumat berarti ya, harga Jumat dia berapa? Harganya 212. Sekarang harga Senin. Harga ya Senin 212, turun kan, turun 14 perak. Nah, ini kita lihat high dan low yang bagian atas ya. Itu yang dimaksud adalah nilai wajarnya atau intrinsic value-nya. Yang tertinggi itu 280, terendahnya itu 260. Jadi kalau kita bandingkan nilai wajar tertinggi dan terendah dengan harga, kalau yang tertinggi dengan harga akan 142%. Artinya di atas ya, di atas. Selisihnya 42% atau kita sebut potensial upside, potensial keuntungan itu ada 42%. 31 sampai 42%. Oke, kita buka panelnya. Laporan keuangan tahunan 2021, revenue growth-nya 2,6%.
Oke, kita lihat return on equity-nya bagus juga, dia return equity 18%, debt equity-nya di bawah 1, profit margin-nya 22,5, bagus, working capital bagus. Di sini upside-nya lumayan tinggi. Nah, sebetulnya kalau Anda bilang, wah itu growth-nya kok rendah banget, Anda harus masuk ke member premium. Ini fasilitasnya ada 3, forecast simulator, best stock selection, sama menghitung true value IPO ya. Kita buka, kita mau tumbuhnya jadi 5%. Berapa jadinya dia? Ternyata memang lebih tinggi lagi ya upside-nya. Oke, sekarang kita lihat MNCN. Nah, MNCN sama sebetulnya gini. Ini malah upside-nya 2 kali lipat. Nah, kita lihat. Bagus ini, berarti ini harga atau saham ini belum dilirik sekali sama para investor. Nah, kita lihat return on equity-nya memang ini kan Q1 ya, ini sekali 4 nih. Jadi 4 kali 4 tuh 16, berarti sekitar di 15 dia atau 14-15. Jadi masih bagus. Debt to equity-nya di bawah 1, marginnya tuh 27%, gross margin 59%. Working capital juga positif 2,7. Ini bagus, cuma harga bukan cuma harganya. Harga belum menuju ke nilai wajarnya. Suatu saat dia akan turun ini. Terus GJTL. Sahamnya Lok Keng Hong. Sorry, ini GJTL kok kesini, sorry. GJTL. Nah, di sini kita lihat ada yang lebih unik di sini ya. Kalau nilai wajar tertinggi 2.500, which is 3,5 kali ya daripada harganya. Tetapi yang nilai wajar terendahnya itu malah minus. Kenapa? Apa artinya minus? Itu nggak bisa dianalisa. Kita lihat di sini laporan Q4 pertumbuhannya 2%. Kita lihat ke bawah dulu, return equity-nya rendah, debt equity-nya tinggi, lebih dari apa maksudnya berbahaya ini. Profit margin sangat kecil, 1,5%. Sebenarnya tidak menarik di sini. Ini kalau Anda buat forecast simulator kayak gini, forecast simulator, revenue growth-nya Anda milih 4. Nah, kita rubah jadi 4, jadi seperti apa? Nah, tadi kan 2. Nah, naik tambah naik, tapi minusnya tetap minus karena nggak bisa dirubah. Ini sekarang net current assetnya 8 triliun. Short term debt-nya 4,7. Nah, itu kan ada selisih sekitar 3 triliun ya. Tidak bisa menutup yang 6,7 triliun utang jangka panjangnya gitu. Sedangkan free cash flow-nya cuma 230 miliar. Makanya tidak bisa mengangkat sisi nilai wajar terendahnya. Oke, habis itu kita lihat lagi SMSM. Selamat Sempurna. Wah, ini bagus nih. Upside-nya 48 sampai 56%. Anda bandingkan aja. Harga closing price 14.20 dibanding sama 2.106 atau 2.210 ya. Oke, kita buka panelnya. SMSM return equity-nya bagus, debt equity-nya bagus, profit margin-nya juga bagus untuk kelas lumayan lah, dia bagus nih dia. Nah, SMSM. Sekarang kita mau lihat saham apa lagi. Saya agak lupa tadi saham apa lagi yang dibuka tadi ya. Oke. Nah, Mari sama MAPI. Oke. Kita lihat ya, Mari sama MAPI. Mari dan MAPI. Mahaka Radio. Wah, ini minus nih. Minus dia. Mari minus Q4 udah.
permodalannya segitu. Kita lihat debt current assetnya 90 miliar. Sedangkan short term debt-nya 21 miliar, 21,5 masih ketutup. Tambah long term-nya itu isinya 80,3 miliar. Ya, 80,3 miliar. Pastinya tidak bisa neracanya nutupin dengan cash flow-nya. Oke, sekarang yang terakhir adalah MAPI. Oke, tapi sorry ini salah nih. Ini MAPI, kita mau buka MAPI kok masih kemari lagi. MAPI. Mitra di Perkasa. Nah, ini nggak ada upside-nya, dia downside-nya 50% sampai 6%, 6 sampai 50% downside-nya. Kita buka panelnya, laporannya Q4 sudah benar. Return on equity-nya rendah. Debt to equity-nya di atas 1 nggak bagus, profit margin-nya 2,7 bagus. Nah, kita lihat kenapa dia itu rendah sekali nilainya. Ya dari sisi neraca itu lumayan, itu dia negatif karena kalau dibandingkan sama neraca kan 6,6 ya. 6,6 berarti dia ada selisih sekitar berapa? 7,5 dibagi 6,6. Ya kan 75 dibagi 6,6 ada selisih 1 miliar itu kurang ya. Nah, nggak bisa nutupin yang 3 miliar, nggak bisa, terlalu besar utangnya. Makanya jadinya nilainya jomplang gitu. Yang satu 445, satu 623. Oke, kalau kita lihat tadi, nah ini gambarnya apa ya? Oke, gini aja lah. GJTL naik. Sekarang kalau MAPI bukan main, MAPI ya, oke. Lagi turun tajam, mari. Oh sorry nih, MAPI, salah ketik MAPI. Turun juga, mari. Wah turun terus drastis, GJTL udah. GJTL. GJTL. Turun sih. Oh naik, sorry naik. Oke, para pemirsa sekian dulu. Nanti kita bahas apa rekomendasi yang ada di pasar. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.